Ketemu lagi di Hot Room, seorang anak umur 14 membunuh bapak dan neneknya dan menikam ibunya. Ibu Novita Tandri, psikolog yang telah ketemu dengan si pelaku ini. Apa hasil temuan ibu? Ini masih sangat sementara sekali ya, Bang Hotman ya, dan juga waktunya sangat singkat sekali. Jadi temani oleh tim daripada C4. Kalau saya melihat yang pertama yang bisa ditangkap, anaknya baik. Anaknya baik. Sopan. Definisi baik berarti etika dan sopan santunnya baik. Dia bisa salim. Tidak ada kelainan. Dia bisa salim, kaki diturunkan, lalu dengan menyampaikan salam assalamualaikum. Lalu yang kedua, saya bisa melihat bahwa dia bisa komunikasi. Masih terlihat shock dan trauma, tetapi paling tidak waktu ditanya, menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang tepat. Lalu yang ketiga, saya bisa melihat bahwa dari teman-temannya, jadi ada 4 temannya yang menghubungi saya lewat DM Instagram. 4 orang ini sudah kenal dia dari kecil, SD, SMP sampai SMA. Tidak ada kelainan. Tidak ada sejarah dengan dia membuli atau dibully, tidak pernah melakukan kekerasan, anak yang cerdas. Waktu di SMP selalu ranking 10 besar. Tetapi memang di SMA ini dia masuk bukan di SMA yang dia inginkan. Jadi masuk di swasta. Jadi nilainya merosot. Nilainya merosot. Ibu bertanya nggak kenapa dia melakukan itu? Saya tidak bertanya, karena memang itu adalah tim khusus untuk bertanya tentang hal itu, Bang. Jadi sementara apa penemuan ibu? Belum ada. Kalau sampai sekarang belum ada kesimpulan. Apa karena orang tua terlalu menuntut prestasi, kalau paksa belajar? Menuntut untuk bisa belajar lebih tekun, supaya nilainya bisa naik lagi, saya yakin itu tidak ada yang salah. Ekspektasi ada yang disebut dengan gaya parenting otoritatif atau demokratif. Artinya kita orang tua menuntut banyak, tetapi kita hadir juga banyak. Nggak apa-apa. Jadi ibu tidak melihat itu? Saya belum lihat ke sana. Apa kata ada gangguan tidur? Gangguan tidur kalau kita bicara malam hari ini tentang bisikan maut gitu ya. Gangguan tidur, kalau kita kurang tidur aja, Bang Hotman, kalau lagi traveling misalnya ke Amerika gitu ya, 42 jam, 78 jam kurang tidur, badan kita tuh ngambang. Ada yang disebut dengan distorsi daripada persepsi. Kalau halusinasi bisa terjadi. Sering tidur di kelas, itu yang saya dapatkan. Sering tidur di kelas, kenapa? Disuruh belajar sama orang tuanya? Mungkin kalau buat saya melihat bahwa anak ini kan cerdas di matematika, di fisika, dan bahasa Inggris yang suka sekali membantu teman-temannya. Dan juga ada les coding. Ini sekali lagi dari info teman-temannya, bukan dari hasil penyelidikan polisi. 4 orang ini secara aktif menghubungi saya. Les coding sampai malam. Dan itu disuruh orang tua? Disuruh orang tua pasti dibayar oleh orang tua pasti, tetapi anaknya memang cerdas, Bang. Jadi saya melihat indikasi bahwa dia juga menikmati les coding itu. Karena memang anaknya cerdas, bukan anak yang tidak bisa. Jadi sampai hari ini belum tahu apakah karena perilaku orang tua yang terlalu demanding, apakah karena gangguan kejiwaan, belum tahu semuanya? Belum tahu, Bang. Jadi ini masih terus, karena untuk mendalami satu motif parasite, pembunuhan, tindakan pembunuhan dari seorang anak kepada salah satu atau kedua orang tuanya itu butuh. Ini ada psikologi forensik di sini. Psikolog yang super. Analisa Bapak apa? Sejujurnya saya tidak tahu saya harus menganalisis apa ya. Tapi saya sedang membayangkan kira-kira kita akan mengapakan anak ini nantinya. Tapi motifnya dulu, analisa Bapak. Kalau kita bicara motif, pertama kita harus asumsikan berarti dia waras, dia sehat, dia normal, tidak punya gangguan kejiwaan. Karena hanya itulah syarat bagi kita untuk kemudian relevan berbincang tentang motif. Lain soal kalau kemudian kita memberikan sebutan-sebutan kelainan jiwa apapun itu kepada yang bersangkutan, berbincang tentang motif kita simpan saja. Kalau kita bicara tentang motif, sesungguhnya motif dalam kejahatan hanya ada 2. Yaitu? Motif emosional dan motif instrumental. Kalau motif emosional berarti seseorang melakukan pidana semata-mata untuk meluapkan perasaan-perasaan negatif yang dia punya. Marah, benci, dendam, sakit hati, frustrasi, cemburu, dan sejenisnya. Sementara kalau motif instrumental tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Seseorang melakukan pidana, misalnya anak melakukan pidana dalam rangka untuk mendapatkan manfaat tertentu. Mendapatkan warisankah itu, hartakah itu. Kalau bisikan maut? Kalau bisikan maut yang kita bayangkan ini adalah sebagai tanda-tanda kelainan jiwa tertentu, misalnya psikotik, tidak relevan bagi kita bicara soal motif. Alih-alih justru barangkali proses... Tapi mungkin terjadi karena bisikan maut. Saya sebetulnya ingin bertanya begini, kapan kira-kira anak itu sadar bahwa dia maaf setelah menghabisi orang tuanya? Kapan kata Bu? Kapan dia sadar? Sepertinya sehari setelahnya ya.
Dia baru sadar. Ini harus ditanyakan kepada ya, Pak. Kapan dia baru sadar bahwa dia telah membunuh orang tuanya? Jadi itu kira-kira setelah 6 jam ya, dia sudah mulai agak tenang, baru bisa diajak berbicara, ditanyakan oleh penyidik, pemeriksa, agak nyambung. Tadi dia hanya diam, kemudian kayak menyesal ya, dia mengusap-usap mukanya gitu. Jadi mungkin, tapi dia masih ngotot nggak bahwa itu ada bisikan, belum tahu. Itu pada saat itu kita belum sampai sekarang belum tahu. Setelah dia tenang, baru dia bisa menjawab. Dia yang mengatakan, saya seperti ada beban berat, kemudian saya mendapatkan bisikan ya saya harus melakukan hal itu. Saya pengen mengambil beban berat itu yang ada di keluarga katanya. Ya, gimana itu Pak? Sudah 6 jam sesudah baru dia mulai sadar ada bisikan, ada beban keluarga. Saya memberikan tanggapan ini dengan perasaan dilematis ya. Yaitu? Di satu sisi sebenarnya saya punya spirit sebagaimana undang-undang sistem peradilan pidana anak. Ya. Bahwa ketika kita berhadapan dengan anak melakukan tindak pidana, maka kita harus kesampingkan marah ataupun benci ataupun dendam. Ya. Spiritnya adalah peringanan hukuman. Ya. Tapi kalau saya simak apa yang Pak Kombes Rahmat Idnal tadi katakan, menurut saya agak tidak sinkron. Ya. Satu, kalau anak ini dianggap mengalami halusinasi, tapi pada saat sama dia memberikan penjelasan mengapa maaf dia menghabisi orang tuanya, yaitu untuk meringankan beban orang tua. Lantas kita ingin memahami atau percaya yang mana? Kalau dihalusinasi, maka dia praktis tidak akan bisa bercerita tentang apa sesungguhnya motif dia untuk melakukan aksi itu. Dia bilang bisikan, katanya bisikan. Tapi pada saat yang sama, tadi Pak Rahmat mengatakan dia menghabisi orang tuanya dengan tujuan tertentu, tujuan instrumental, yaitu menghilangkan penderitaan orang lain. Tidak sinkron bagi saya. Karena itu, saya harus percaya pada yang mana. Ya. Kita berasumsi apakah anak ini betul-betul memiliki gangguan kejiwaan, sehingga layak suatu saat nanti mendapatkan misalnya pasal 44 KUHP, ataukah kita akan anggap anak ini sebagai anak yang normal? Jadi Bapak sebagai ahlinya belum tahu menyimpulkan. Sebetulnya saya berharap malam ini akan dapat gambaran secara lebih rinci, ya, terutama dari Mbak Novita. Ya. Tapi sejujurnya saya berterima kasih bila sudah memberikan informasi, tetapi kan kamu yang ketemu langsung. Kira-kira, walaupun ini belum final, kira-kira apa? Kira-kira aja dulu. Ini pendapat. Biar pemirsa ini pengen tahu gitu loh. Tapi ini pendapat pribadi. Ya, apa-apa. Sekali lagi ya, pendapat pribadi ya. Saya jadi pengacaramu nanti, tenang aja. Kira-kira apa? Kalau saya secara pribadi melihat bahwa anak ini tidak punya tempat untuk diajak berbicara kepada orang lain. Oh, berarti masalah anak tunggal, kesepian. Kesepian. Kalau kita kakak adik kan ada teman untuk bicara. Ya, dia anak tunggal dia ya? sendiri, orang tua dan juga seorang nenek. Tidak ada teman untuk diajak bicara. Memang ada pelarangan untuk bertemu terlalu banyak dengan teman-temannya untuk fokus kepada akademiknya. Karena nilainya turun. Dan itu sekali lagi tidak salah. Jadi kalau buat saya, menjadi orang tua harus mengenal anak-anaknya satu-satu, didengar Mas Bang. Jadi menjadi orang tua ada 3 hal yang saya selalu garis bawahi. Anak harus tahu bahwa dia dikasihi, dicintai. Ya. Anak harus tahu bahwa dia dipercaya. Ya. Anak harus tahu bahwa dia didengar. Nah terkadang dalam kasus ini apa yang terjadi? Dalam kasus itu menurut saya mungkin kita kurang belajar. Didengar, terlalu ngoyo, terlalu ngotot, terlalu demanding atau apa? Sementara dulu. Ya ini pemirsa biar tahu. Sangat-sangat tidak fair buat saya untuk mengatakan bahwa itu kebenarannya. Karena saya tidak tahu. Kan hanya ibu yang ketemu dia, sementara apa dulu? Mungkin begini saja pertanyaan listener. Selama Mbak Novita melakukan pemeriksaan terhadap anak, komunikasi lancar? Lancar. Apa yang ditanya dia bisa jawab? Betul. Kecerdasan bagus? Kecerdasan dia secara emosional baik saat itu ya. Kecerdasan secara emosional baik? Kecerdasan dia secara kognitif, logical itu jalan. Karena begini, saya duduknya tuh cuma sebelah-sebelah. Akademik bagus? Ya, jadi saya bahkan izin. Sorry, saya lanjut sebentar. Ada tanda-tanda konflik dengan teman? Tidak ada. Ada tanda-tanda konflik dengan keluarga? Saya tidak melihat memiliki riwayat gangguan kejiwaan sebelumnya? Tidak ada. Ada kalau itu dari teman-temannya tuh nggak ada. Ada masalah nafsa? Karena tidak ada. Karena dari hasil tes urin nggak ada ya, Pak Ade ya. Nafsa, urinnya semuanya negatif kan? Negatif. Alhasil kalau sebatas ini Bang Hotman, maka praktis asumsi pertama bahwa tentang kemungkinan adanya kondisi-kondisi kejiwaan yang luar biasa bisa kita kesampingkan. Anak ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Novita walaupun sifatnya sementara, memberikan dasar bagi kita untuk berasumsi anak ini sehat, anak ini normal, anak waras. Nah, berarti relevan bagi kita bicara tentang motif 2 itu. Apakah motif emosional ataukah motif instrumental? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.